Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kartina Fitriningsi dengan CP068 dari Universitas Juanda Bogor. Video sebelumnya saya sudah membahas mengenai modul inventory pada UDU. Nah, video kali ini saya akan membahas terkait modul manufaktur pada UDU. Di sini eh, ada 4 poin pembahasan. Yang pertama ada manufaktur, yang kedua ada routings, yang ketiga ada multiple BOM, yang keempat adalah kesimpulan. Nah, oke. Yang pertama, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu manufaktur. Nah, manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Nah, proses perencanaan produksi merupakan aktivitas esensial dalam setiap industri dan menjadi kritikal untuk proses-proses berikutnya. Perencanaan produksi yang baik akan menjadi landasan awal dari proses-proses lanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perencanaan, pembelian barang, termasuk di dalamnya konsolidasi pembelian, hubungan dengan rekanan atau material handling saat pembelian maupun di gudang akan dapat dimanage dengan lebih baik dengan adanya perencanaan produksi. Mensinergikan jadwal produksi dengan kemampuan supply chains dari penyediaan barang sangatlah bergantung pada ada tidaknya aspek perencanaan yang baik di sisi produksi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu routings. Nah, routing ini merupakan pusat kerja dan operasi yang didirikan di bawah konfigurasi. Berbagai kombinasi pusat kerja atau operasi dapat membentuk parutin yang ditentukan yang kemudian dapat ditugaskan ke BOM. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan routes yang ada pada aplikasi inventory dari Udo ERP. Kita akan membuat routes pada warehouse sehingga jika ada sales order yang menggunakan warehouse tersebut dan ternyata stoknya kurang, maka akan langsung membuat purchase RFQ atau request for quotation. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada eh, multiple BOM. Nah, dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan pembuatan produk meja misalnya dengan bill of material multi level. Dalam meja tersebut di dalam meja produk jadi, meja akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan meja. Itu berarti berapa banyak meja yang diperlukan diproduksi, banyak meja yang juga diproduksi. Jadi kalian perlu membuat 2 lembar tagihan bahan yaitu untuk meja dan bagian atas meja dan 1 lembar tagihan bahan yang disebut panel kayu. Saat membuat bahan baku, Anda harus memeriksa rute produk. Dalam hal ini mereka harus menggunakan 3 rute, yaitu manufaktur, MTO, dan beli. Nah, rute sebenarnya adalah kumpulan aturan pengadaan dan push. Udo memiliki kemampuan untuk mengonfigurasi root push atau pull lanjutan. Nah, manufaktur itu ketika produk dibutuhkan di lokasi sumber, pesanan manufaktur dikeluarkan untuk memenuhi permintaan. Sedangkan MTO itu adalah aturan untuk make to order, tidak akan mencari stok yang tersedia, jadi RFQ atau draft pesanan manufaktur akan dibuat terlepas dari apakah ada inventaris yang tersedia. Lalu konfigurasi MTO itu berguna untuk produk yang sangat disesuaikan dengan spesifikasi pelanggan dan tidak mungkin tersedia karena alasan itu. Nah, ini juga dapat digunakan untuk produk yang mudah rusak dan hanya boleh dibeli atau diproduksi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada buy. Untuk memenuhi kebutuhan produk di lokasi tujuan, permintaan penawaran dibuat untuk pembuatan meja ini bill of materi ini termasuk meja, kaki meja, skrup, dan baut. Oke, selanjutnya mungkin ini penjelasan tentang multiple bond dengan contoh pembuatan meja ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu kita akan simulasi teman-teman. Eh, Mari kita simak simulasi berikut ini. Seperti biasa, pertama-tama kalian harus login terlebih dahulu ke aplikasi Udunya.
Lalu, eee di sini saya sudah login ya teman-teman ke aplikasi Udunya. Jika kalian, belum login, maka kalian login terlebih dahulu. Lalu di sini kita itu harus memiliki 2 modul teman-teman. Yang pertama itu modul manufaktur, yang kedua itu modul inventory. Nah, jika kalian belum download modulnya, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Di mana downloadnya? Nah, downloadnya itu di sini teman-teman, di aplikasi. Kalian bisa downloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi kita langsung saja ke modul inventory terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan dari modul inventory ya, teman-teman. Kemudian kita langsung saja ke configuration, lalu kita ke setting. Lalu kita scroll ke bawah, cari, multiple step routes. Kita bisa, nah ini teman-teman. Nah, ini multiple step routes-nya, kita checklist. Nah, di sini saya sudah checklist. Lalu selanjutnya kita ke configuration lagi dan kita ke warehouse. Nah, di sini ada 2 warehouse, teman-teman. Nah, kita harus pilih salah satu. Nah, di sini saya ingin, memilih yang your company. Kita klik. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Oke, teman-teman, jika seperti ini, kita langsung aja klik roots-nya. Lalu di sini ada beberapa. Nah, pilih, yang MTO ya, teman-teman. Jika kalian belum memiliki MTO ini, maka kalian bisa klik aja yang new. Oke, teman-teman, kita isi root-nya ini dengan misalnya MTO 1, lalu kita klik add line. Di sini, lalu di sini kita ketik make to order. Untuk ininya, push to, lalu di sininya internal transfer. Ya, di sini source location-nya itu warehouse stock, lalu destination location-nya itu kita ubah menjadi partners customer. Lalu selanjutnya di sini ada automatic move-nya, itu sudah manual of operation. Lalu langsung saja kita klik save and close. Oke. Oke, jika sudah, kita langsung saja save manual. Lalu kita ke produk. Nah, di sini terdapat banyak sekali produk-produk. Namun kita di sini akan membuatnya langsung ke new. Misalnya di sini saya ingin membuat meja kayu. Oke, jika sudah, kita bisa tambahkan foto di sini. Kita cari dulu fotonya. Nah, di sini misalnya. Open. Oke. Jika sudah, kita klik inventory. Lalu kita cari roots mana yang akan kita pilih. Nah, di sini kita akan memilih yang MTO 1. Untuk bayarnya kita unchecklist aja. Oke, jika sudah, kita langsung saja klik save.
Oke, ini sudah di-save ya teman-teman. Lalu kita ke produk lagi untuk mengecek apakah si meja kayu ini sudah ada atau belum. Coba kita cari meja kayu. Nah, ini teman-teman sudah ada untuk price-nya itu 1 dan online itu masih 0. Oke, kita langsung ke modul inventory ya teman-teman. Oke, jika sudah di sini sudah ada meja kayu ya teman-teman, lalu kita langsung saja ke modul purchase-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari modul purchase. Lalu kita klik saja untuk klik new. Lalu kita cari vendornya. Nah, di sini saya ingin menggunakan vendor dari Azure Interior. Lalu kita add a product aja langsung. Nah, tadi kita sudah membuat produknya meja kayu. Nah, di sini saya ingin memesan meja kayu. Kita coba. Meja. Wah, ini yang mana ya? Bentar. Kita add ke produk. Lalu kita cari meja kayu yang sudah kita buat tadi. Nah, ini teman-teman. Oke. Jika sudah, kita boleh isi ini. Kuantitinya mau berapa? Misalnya, saya mau 2 kuantitinya. Lalu, unit price-nya itu misalnya, harga satuannya adalah misalnya 10.000. Lalu untuk pajaknya sendiri, kita menggunakan pajak terbaru, yaitu 11%. Dan ini subtotalnya adalah 20.000. 20.000 ini dihasilkan dari quantity dikali unit price. Jadi 2 dikali 10 adalah 20.000. Nah, di sini untuk pajaknya sendiri itu 2.200, maka jumlah yang harus dibayar adalah 22.200. Begitu teman-teman. Lalu langsung saja kita save terlebih dahulu. Jika sudah, maka di sini akan muncul request for quotation ini P00024. Produknya adalah meja kayu dengan quantity 2, unit price-nya 10.000, dan subtotalnya adalah 20.000 dengan total pembayaran adalah 22.200. Lalu langsung saja kita klik konfirmasi order. Oke, jika sudah, maka kita langsung aja klik ke save produk. Nah, ini sudah seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kita kembali lagi ke inventory. Nah, di sini sudah terlihat internal transfernya itu 1 waiting dan 1 late atau terlambat. Lalu kita kembali lagi ke modul purchase-nya. Lalu kita validasi dulu, lalu kita apply. Oke, jika sudah, ya, tadinya itu di sini adalah ready. Lalu jika kita udah validasi, maka berubah menjadi done. Lalu kita kembali lagi ke modul inventory-nya, kita lihat. Nah, kita refresh terlebih dahulu.
Nah, di sini jadi satu proses dan satu lab. Begitu ya, teman-teman. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita klik reporting, lalu klik Moves History, dan ini merupakan tampilan Moves History, teman-teman. Dan ini sudah muncul tampilan yang terbarunya dengan referensi warehouse, produknya itu meja kayu dan dari partners atau vendors, lalu untuk ke warehouse stock. Dengan jumlah kuantitinya adalah 2, dengan status done atau selesai. Oke, selanjutnya kita langsung ke modul manufaktur. Oke, ini merupakan tampilan dari modul manufaktur, lalu kita langsung saja ke produk. Nah, di sini kita akan membuat meja kayu ya misalnya. Kita langsung aja eh, kita cari. Nah, di sini kita udah punya produknya, teman-teman sudah membuatnya. Karena tadi sudah dibuat ya pas di modul inventory, maka kita langsung saja kita klik lalu kita oke, udah. Kita ke bill of material. Lalu oke, di sini meja kayu lalu produk variannya adalah meja kayu. Kuantitinya misalnya 1. Nah, di sini kita BOM type-nya adalah manufaktur this product. Lalu kita add line. Nah, di sini kita menambahkan komponen-komponen untuk membuat meja kayu. Lalu eh, kita cari komponen-komponennya seperti misalnya kita mau membuat meja kayu nih. Berarti komponen apa sih yang untuk menyusun meja kayu tersebut? Misalnya kita butuh namanya paku. Kita search. Nah, di sini sudah ada pakunya. Kita klik saja. Lalu kita tambahin lagi komponen lain. Contohnya misalnya kita juga butuh namanya papan kayu, wood panel. Lalu kita juga butuh namanya kaki meja. Oke. Oke, jika sudah, maka kita isi kuantitinya yang kita butuhkan. Misalnya, untuk paku ini kita butuh 16 paku. Lalu untuk wood panelnya, misalnya kita butuh 2. Dan kaki mejanya kita butuh 8 misalnya. Nah, lalu jika sudah, maka kita langsung saja klik save. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lihat di produk lagi untuk memastikan apakah produk yang kita sudah buat itu udah ada apa belum gitu ya. Lalu kita search aja biar cepat. Nah, di sini teman-teman sudah ada. Lalu kita ke menu manufaktur, lalu kita klik new. Oke, ini merupakan tampilan manufaktur ya teman-teman. Tadi kan kita sudah membuat ya meja kayu, lalu kita search aja untuk produknya itu meja kayu. Oke, coba bentar. Kita cari dulu. Search more. Lalu kita cari meja kayu. Meja kayu. Oke, ini. Oke. Lalu bill of materialnya adalah meja kayu.
untuk kuantitinya adalah 1, lalu di sini, sudah ada yang sudah tadi kita buat, yaitu komponen-komponen produknya, ada paku, ada wood panel, dan kaki meja, oke. Habis itu kita, eee, klik confirmation. Nah, ini tampilan ketika sudah dikonfirmasi ya teman-teman. Ini tadinya adalah draft, lalu berubah menjadi confirmation. Nah, jika sudah, wah ini not available. Oke, tuh. Oke, di sini adalah menu manufaktur, lalu kita klik aja yang tadi kita sudah buat. Oke. Oke, coba kita klik save terlebih dahulu. Oke, teman-teman tadi sudah kita isi produknya menjadi produk meja kayu yang sudah kita buat. Lalu bill of materialnya adalah meja kayu, kuantitinya adalah 1, dan di sini adalah komponen-komponen produk untuk membuat meja kayu. Nah, di sini ada wood panel sebanyak 2, lalu kaki mejanya ada 4, boltnya adalah 8. Lalu kita klik save. Oke, jika sudah, kita klik confirmation. Lalu di sini tadinya adalah draft, kemudian statusnya berubah menjadi confirmation. Oke, kemudian di sini adalah komponen statusnya adalah available. Berarti berhasil teman-teman. Lalu kita klik mark as done. Oke, kita langsung saja apply. Kita confirmation. Oke. Oke, teman-teman. Untuk manufaktur ordernya di sini statusnya sudah menjadi done atau selesai, teman. Berarti ini sudah berhasil. Oke, coba kita ke produk. Ke meja kayu. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Oke. Oke. Oke, mungkin itu ya teman-teman pesan tentang make to order dengan roots dari saya. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di part 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.